Waduh. Kita belum tahu sih, maksudnya kayak dari Onyx sendiri belum ada hero-hero penting yang bisa di lock, jadi kayak belum tahu gitu loh. Kalaupun emang mau pakai Kaja, sedikit gambling gak sih untuk EVOS? Lebih ke deny pick sih. Deny Karena pick dari aja. Mei juga dia suka banget pakai Kaja gitu kan. Namun kali ini Esmeralda dan wah Violet udah langsung ngambil Nathan di atas nih. Nathannya Violet sih gila balap ya. Itu keren banget sih dari kemarin, dia permainan dari super positionnya, entropinya itu benar-benar on time banget. Terus dia bisa jaga posisi sedemikian rupa. Jadi untuk hero-hero yang bisa masuk ke backline itu jadi susah gitu. Your team is banning. Yes, dan Yvi ternyata diambil oleh Alien ini mungkin kayak agak sedikit counter serat karena 3 hero yang diambil oleh Onyx ini kayak bersifat crowd control juga. Ada Ruby, ada Last Sanity-nya si Kanji juga, ada real world manipulation-nya juga dari si Yvi. Mungkin Your tinggal ada team finisher is kayak banning. jungler-jungler yang serem, mungkin Roger bisa diambil, atau kayak Granger tadi main jauh, atau mungkin Kimi. Tapi Kimi terlalu tipis sih. Kimi biasanya golden. Kalau enggak ya emang Kimi harus ditandemin sama si Ruby-nya sih memang untuk di cover. Kalau mau nge-ban Roger boleh banget, tapi ya jangan lupa dari keduanya ini masih belum punya jungler ya. Iya betul. Ini kalau misalkan dipersempit pool hero-nya ya nanti dua-duanya bakal kena impact-nya gitu. Tapi kita nggak tahu dari EVOS dia mau nge-ban ke arah apa. Sebenarnya mau nge-ban ke arah roamernya lagi boleh. Dia maksa Ruby jadi Ruby Rom. Bisa jadi. Ruby Rom. Oke, berarti yang ngisi landingnya si Keranji sama satu lagi gitu ya. Satu lagi Your biasanya team marksman. is Satu lagi banning. Marksman. Oke, Rafaela. Oke, dia bener-bener mau habisin hero-nya Mei. Ini menarik sih. Target ban dari EVOS bener-bener ngincer ke arah roamernya. Ternyata kita bisa lihat bahkan ada 3 hero roamer yang udah di ban, dan kali ini bisa jadi dipaksa nih Ruby-nya jadi Ruby Roam. Karena lu lihat sendiri ada Matilda, ada si Rafaela, bahkan Kufra yang udah dibuang juga. Itu salah satu romer yang cukup oke. Dan Your Balmond, team is banning. apakah melihat tadi dengan kekasaran dari Bulat memakai Balmond Waktu dia di ini pertama kali pakai Balmond Caramel. Karamel juga? Oh, oke. So, Di mereka mungkin WISC respect pertama ya? kali Balmond Caramel. Oke, berarti kayak agak respect mungkin ya. Bisa jadi respect dan matiin hero pool juga sih. Kalau misalkan kita lihat, jadi jungle-nya semakin dikit kali ini. Kalau Roger nggak di-ban, bisa jadi Roger langsung diambil sama Onyx. Iya, makanya. Ini apakah strategi dari EVOS ngambil Roger atau malah ngebuang Roger gitu? Karena bisa jadi bumerang juga untuk mereka berdua. Oke, last ban. Apakah mau ngabisin mobnya? Tetap dihabisin. Kaja. Tetap dihabisin hero Mei. Ini benar-benar hero Mei 4 hero yang di-ban. Ini kita bakal lihat, penasaran banget nih apakah Mei-nya bakal pakai Ruby nanti atau ya. Dan seperti yang tadi sempat gua notice juga di mana Roger-nya diambil. Ini mempersempit pool hero dari Caramel lagi, tapi jangan lupa masih ada Lancelot kalau emang mau assassin, atau kalau mau dipaksa MM Yisun Shin mungkin. Ya SS ya buat mountain soccer-nya. Tapi 2 MM jadinya. Iya. Dan di sisi lain kali ini udah ada Atlas Railing. Oke, tank besar yang diambil dengan crowd control gila banget, Pataling. Ini sebenarnya enak sih buat nangkap hero-hero yang dipick sama Onyx gitu kan. Kayak Real World Manipulation diem, Ruby pasti di depan, Xbox pasti di depan, Roger juga lompat ke depan, bisa di counter. Tapi kali ini Grok mungkin Shadow Pick udah dilakukan sama teman-teman dari EVOS. GPX terakhir nanti ya sayang, sabar. Sabar kan udah ada jadwalnya masing-masing ya. Oke, Ternyata lapu-lapu dan oh wait, tunggu dong. Your team is picking. Ini junglernya apa nih? Esmeralda gak? Atau Nathan kali ya? Nathan Nathan kayaknya. juga bisa sih. Apa lapu-lapu jangan-jangan? Tapi ya kali Nat. Wow, ini stratnya menarik banget sih dari EVOS. Intinya kemungkinan besar sih ya, kalau kemungkinan besar nih. Tapi nggak tahu ya. Intinya kemungkinan paling besar Nathan, tapi kita nggak tahu. Namun last pick Brody ternyata. Oke, mengamankan satu hero marksman sebagai asuransi late game juga yang nantinya bisa mendukung ketika udah sampai mid dan late game. Akhirnya keluar dari Brody-nya rank juga ini sempat jadi perbincangan dari kemarin. Kayak dari Brody-nya sendiri kuat banget landingnya dan dia bisa ngasih damage nanti di mid game, positioningnya bagus. Dan dia tahu banget target mana yang harus diincar terlebih dahulu. Iya, tinggal decision makingnya aja yang benar, harus benar ya. Dan apalagi di tangan Rain yang ngambil Brody sendiri. Dan kita bakal melihat kalau dari drafting kira-kira apakah EVOS Lynx menurut lo lebih unggul dibanding Onyx Zenith atau sebaliknya? Dari segi crowd control mungkin Onyx lebih liar ya, dimana Iya. crowd control lebih banyak banget.
Tapi kali ini Karamel yang menggunakan Nathan lagi sebagai jungle-nya, yang dimana sebenarnya Nathan ini udah sering banget dilempar ke gold lane. Iya. Tapi kali ini mulai dimunculin lagi sama Karamel, dia ada di bagian jungle. Kita bakal lihat nih performa dari Nathan jungler Karamel. Tapi justru kalau dari gue sendiri ya, mungkin gue lebih ke EVOS karena kalau kelihatan gimana ya, kalau pas saat war, pas saat fight, mereka nggak was-was lagi gitu loh di area belakangnya. Mereka udah di depan, udah ada tank 3 bahkan dari si lapu-lapu, bahkan si Esmeraldanya bakal bisa annoying juga, Grok bahkan yang menjadi TB first priority untuk mereka. Jadi menurut gua tinggal cara finishingnya aja sih untuk tim EVOS. Jadi menurut gua akan lebih baik kalau misalkan mereka ulti di awal, walaupun itu sulit terlihatnya. Oke, dan kita mulai di match kedua kita di game pertama antara EVOS Lynx yang berhadapan dengan Onyx Zenith. Masih 0-0 skornya. Jadi buat para pendukung boleh sih untuk diramain di kolom komentar dulu nih. Dengar-dengar GPX katanya sama EVOS saudara. Iya, udah rame. Katanya ya. Sampai gue juga agak keblinger juga tadi kan. Makanya ini GPX atau EVOS, dan ternyata EVOS ya. Jadi ya mohon maaf nih. So, kita bakal lanjut lagi di laningnya. Kelihatan juga udah ada Yivi dari Alin bakal berhadapan dengan Pasha. Sebenarnya kalau bisa dibilang ya Pasha sama dari Yivi ini hampir sama gitu loh, punya damage yang oke banget gitu loh dengan real world manipulation versus feeder extract. Tapi kalau dari segi burst damage-nya masih lebih kuatan Pasha kalau dari segi kualitasnya. Oke, namun first blood terjadi, solo kill nampaknya. Alin yang berhadapan dengan Lipi tadi sempat di zoning, memang dari landingnya sempat di freeze dikit tadi dari Alin, tapi kali ini ternyata bisa dibalikan keadaannya dan first blood malah terjadi kali ini. Onyx mendapatkan first blood. Yes, itu jadi permulaan yang bagus, tapi ya balik lagi sih, tadi nggak boleh terlalu offset juga sih, soalnya kayak dari Parshanya sendiri agak offset ke arah depan, bahkan itu masih level 3 yang dimana roaming atau roamer dari tim Onyx Zenith ini udah mulai aktif. Terlihat di arah atas sudah mulai ada cutting movement yang udah terlihat juga, ada 3 pemain. Violet dalam masalah, oke masih belum dicolek-colek Violet, yang penting minionnya habis, udah clearing minion aja. Sementara Tal kali ini bakal berhadapan dengan 2 pemain langsung sekaligus kali ini. Oke, dikejar, tapi nggak lama setelah itu sudah ada Pasha mencoba untuk nge-backup dan yes, bakal langsung diusir aja. Turtle-nya bakal diambil sama EVOS. Oke, Turtle bakal free ke arah EVOS, dan kalau ini kita lihat dimana Lipi mulai di zoning lagi, ada efek slow. Pastinya dari Yivi yang mengganggu banget sini sebenarnya. Tapi ini dari Onyx nggak boleh terlalu nyaman, karena jangan lupa dari teman-teman EVOS dia punya jungler Nathan gitu kan, marksman yang dia kuat banget ketika udah masuk mid game, karena adanya tambahan damage dari Spell Retribution ini bakal bikin lebih gila lagi. Sementara kalau kita factornya juga dia punya lapu-lapu yang ketika mid game dia bisa banget engage ke belakang ngincer Yivi, atau dia bisa banget ngincer ke arah Ruby karena dia punya immune juga. Namun kita lihat di top lane Rain langsung pakai Toner Path Memory barusan buat nge-defense saja. Ya buat defensif aja, karena dia masih harus untuk menjaga outer turret di arah atas. Dan lu lihat kali ini udah ada backupan 3 pemain 3-on-3 kali ini. Apakah terjadi lagi peperangan? No, ternyata mereka masih aman-aman aja dan membagi landing atas menjadi 2. Dan terlihat juga di sini sudah ada trapping yang dilakukan juga. Tal udah siap-siap dan itu dia langsung ditabrak 2 pemain, langsung hilang kah? Enggak, Mei masih bisa kabur dan itu enggak berlangsung lama karena langsung dikejar oleh Grok. Dan di sisi lain Violet juga harus down, dan ini keuntungan untuk tim EVOS Lynx. Oke, pergerakan dimana Pasha dia lebih cepat untuk join dengan ada Wings by Wings, dia lebih cepat datang karena kita bisa lihat dari pergerakannya tadi dimana Pasha-nya udah datang, udah ngeluarin skill, Yivi-nya baru jalan. Karena Ya, dari ya. clear lane-nya aja memang dimenangin sama Pasha gitu kan. Dia punya 2 skill untuk clear, sementara kalau misalkan Yivi juga punya 2 skill, tapi untuk damage-nya itu diunggulin sama Pasha untuk Iya. clearing minion ya, untuk clearing minion. Dan di sisi lain kali ini udah mulai ada trapping lagi sama seperti tadi kali ini, dan ini patternnya kelihatan masih sama ya, dia culik-culik kayak gini dengan adanya 3 hero di sisi EVOS yang cukup aktif gitu loh, Nathan, Pasha, dan juga Grok, yang dimana kayak Grok ini jadi salah satu inisiator yang terbaik di awal, dan terlihat kali ini bakal langsung digeprek begitu aja. Dan di leader aspect bagus banget, damage outputnya masuk semua. Mei dalam masalah kali ini coba untuk healing terlebih dahulu, tapi itu gak banyak dan langsung ditangkap oleh seorang Lipi. 4-2 skor sementara, dan bahkan 2 pemain
dari tim Onyx Zenith juga sudah di-annoying atau sudah diganggu oleh Tal. Masuk Esmeralda kali ini sakit banget, damage-nya dibalas dengan real world manipulation. Satu kali lagi dan masih bisa survive, ternyata belum berhasil mendapatkan kill. Sementara ya, Turtle berhasil diamankan lagi oleh EVOS. Sementara kita lihat top lane Rain, dia coba untuk ngezoning ke arah Violet. Violet masih berani banget, dia walaupun udah ada Rain tapi dia tetap motong karena di belakangnya juga ada Lipi yang siap untuk nge-backup. Datang juga dari Roger Clar, nggak boleh terlalu gini sebenarnya dari EVOS. Yes, dikasih ton 4 memori dan coba untuk kabur ya. Dan di sisi lain kali ini dari Crunchy udah mengantongi Immortality, jadi cukup sustain di arah bottom lane. Dan dimana dua pemain lainnya yaitu dari si Pika dan juga Caramel berada di arah bottom lane coba untuk nge-cutting minion. Tapi di sisi lain kali ini dari Crunchy bakal coba untuk bertahan dulu, dibakar sedikit tapi itu nggak jadi masalah untuk Caramel, apalagi dia masih tebal juga darahnya, lumayan tebal dari seorang Nathan. Dan di sisi lain dari area atas, oh ada one by one, tapi masih ada Immortality. Ya balik lagi sih, ini kayak endless battle banget di antara duel antara itu. Dan di sisi lain kali ini masih ada feeder extract juga, 1, 2, 3, akhirnya habis juga. Tapi lumayan ngasih damage output bagus banget dari Caramel, langsung loncat ke arah depan. Dan untungnya masih bisa di dodge begitu aja. Dua pemain langsung berbahaya banget di sana, Alin dan juga Rain. Alin juga harus mati, tinggal tersisa Rain doang. Kelar kali ini bakal coba untuk diekstraksi, tapi itu tidak akan terjadi. Triple kill diambil oleh Caramel, 7-2 plus outer turret. Gila Caramel nih bos, gila bener-bener dia berani banget tadi pakai entropi ke depan dan dibalas dengan real world manipulation memang, namun ternyata ada wild charge yang sangat baik dari Tal. Dia berhasil nge-cancel dari real world manipulation dan dimana udah ke-cancel langsung ditabrak lagi. Damage-nya masuk semua tadi dari Caramel, dari superposition-nya, terus dari basic attack-nya juga itu masuk semua dan benar-benar sakit banget. Maka triple kill berhasil diamankan oleh Caramel. Bahkan Turtle sekarang bakal menjadi objektif bonus untuk teman-teman EVOS. Ini keuntungan yang berkali-kali lipat sih. Terlihat juga dari goldnya udah lumayan jauh, tambah lagi dengan objektif yang berkali-kali didapatkan oleh EVOS. Malah makin semakin di atas langit sih. Dari itemnya aja juga udah lumayan bedanya kelihatan gitu loh dari Crunchy ataupun Pika, yang dimana mereka emang sengaja di mirroring terus deh. Ya, dia banyak mirroring dan ternyata satu kill berhasil didapatkan. Kelar berhasil dapetin kill karena Lipi, namun Caramel kali ini fight back. Coba dilakukan, sakit banget dari super position yang masih ada Torn Apart Memory dan berhasil mendapatkan shutdown. Ternyata killnya berhasil diamankan oleh Alin. Satu shutdown yang sangat berharga ke arah Caramel. Ya itu kill penting sih, dua pemain langsung tumbang begitu saja dari kubu EVOS, yang dimana mereka udah dapat objektif ya. Kalau misalkan tadi agak komit dan berbarengan mungkin bisa jadi itu nggak akan jadi tumbal, karena tadi sebenarnya positioning juga udah oke banget dari Onyx, yang dimana tadi Torn Apart memorinya pas banget untuk mengenai satu pemain. Dan di sisi lain kali ini sudah mulai ada peperangan lagi di area middle, yang dimana 4 pemain dari Onyx Zenith mengisi area mid lane. Oke, dan kita lihat kali ini defense coba dilakukan sama teman-teman EVOS. Gak mau sampai mid lane yang kecuri, namun kalau kita di top lane sudah ada Pika yang melakukan push lagi kali ini, dan Rain-nya terpaksa harus defense dulu. Kelihatan sih dari lapu-lapunya harus ngegandeng Nathan terus tuh dari tadi kayaknya. Kalau nggak grok sih ini deh lapu-lapu, tapi lo lihat kali ini dari Tal masih cukup strong gitu loh untuk di arah depan, dan bahkan untuk mundur pun kayak menurut gua nggak ada masalah, nggak ada ancaman yang begitu berarti di kubu Tal sendiri. Dan lu lihat maju ke depan terus bagaikan superior modenya banget lu lihat. Dan exportnya ternyata masih ketahan di arah bawah, dia kayaknya masih belum bisa mau dan belum mau gitu loh, lebih tepatnya untuk menjalani ward. Dan lo lihat kali ini bakal langsung ditabrak dengan wall charge-nya, tapi itu juga nggak berguna karena langsung di-commit begitu saja. Violet juga berhasil untuk mendapatkan Brody-nya, tapi Violet masih dikejar. Kelar harus kabur tapi langsung di-engage aja, dan Caramel nampaknya berhasil untuk mendapatkan satu pemain yang cukup penting dari Onyx Zenith. Dan Pika ini free hit banget di inner turret atas, dan inner turret kemungkinan bakal tumbang di tangan Pika seorang diri, dan Lordnya pun kayaknya bakal free untuk EVOS deh. Ini tapi kalau mau di-commit hati-hati juga nih, nggak boleh terlalu greedy juga dari EVOS. Paling nggak dia butuh regroup dulu, jangan dikasih Caramel sendirian, karena kalau Caramel sendirian bisa banget nanti ditabrak lah. Tapi kalau kita lihat zoning out dari Tal dari kemarin sih ya, kalau kita lihat dari recordnya juga
Tal ini untuk zoning outnya jago banget sih. Dia bener-bener bikin nggak boleh sampai ada pemain dari lawannya yang masuk ke arah Lord Pit. Dan kali ini udah mulai di open nih. Mei yang memaksa open di arah depan, namun Lordnya belum dapat informasinya dan akhirnya memilih untuk dilepas sepertinya karena terlalu jauh nih teman-teman dari Onyx terlalu jauh dan memilih untuk lepas. Oke, free Lord untuk EVOS. Ya posisinya kelihatan udah lumayan struggle gitu loh dari segi posisinya. Mereka networknya juga masih ketinggalan lumayan jauh juga gitu loh. Kalaupun emang mau fight atau mau kontes di arah Lord, mereka benar-benar harus siap gambling gitu loh di arah depan. Dan Wild Charge berhasil untuk mendapatkan satu pemain. No, ternyata dari teman-teman Onyx berhasil untuk kabur, tapi Caramel dalam keadaan low. Untungnya masih bisa balik juga seorang Nathan, dan Lord akan berada di arah atas dan Onyx harus menjaga outer turret di arah mid lane karena mid lane-nya benar-benar nggak boleh sakit. dikasih. Oh, mid strike-nya kena 2 orang 3 orang kali ini, tapi mid lane turret berhasil diamankan oleh teman-teman EVOS Lynx. Dan lu lihat nggak ada yang men-take down dari Lordnya, nggak ada yang nyambut Lordnya di arah atas dan baru saja disambut. Ini bakal jadi sulit untuk defending di arah atasnya sendiri karena Onyx harus berada di luar jangkauan dari turret. Oh. Oke, sementara bottom lane kita bisa melihat di mana Violet sibuk untuk melakukan push ke arah inner turret yang ada di bottom lane dan sudah berkumpul kali ini semua pemain di arah mid lane. Coba dikasih tembok lagi kali ini sama Tal. Masih belum ada inisiasi yang lebih lanjut, masih cukup sabar sebenarnya dari keduanya. Tapi Lordnya udah berhasil di-clear nih. Lordnya udah berhasil di-clear dan kali ini fokus dari Onyx ya pasti harus ke minion terlebih dahulu. Dia nggak boleh terlalu greedy untuk open initiate karena minionnya juga masih ada. Dia punya tugas dulu buat nge-clear dan kita bisa melihat perfect zoning dari Tal benar-benar nggak dikasih maju sama sekali dan sibuk kali ini untuk minion terlebih dahulu. Iya, bahkan oke ada feeder extract yang keluar kali ini. Rain dalam masalah karena posisinya sedikit offset dan turn apart memory harus banget keluar, tapi dari Groknya masih bisa kabur dan Crunchy dalam keadaan sekarat kali ini masih ada immortality. Dan apakah bakal langsung di engage oleh Caramel? Dan no, ternyata tidak hanya mendapatkan Mei. Kayaknya memang yang gue lihat, yang gue pantau di sini, Mei yang berkali-kali dituju oleh EVOS. Mungkin dengan tidak adanya inisiasi dari Mei itu membuat push dari EVOS ini lebih gampang. Falling Star Moon langsung ke arah depan dan Alin yang dituju, dan untungnya Alin masih mempunyai sedikit flicker yang membuat dia pun bisa kabur di all in lagi. Tapi perfect zoning yang benar kata lu Bang. Tal ini benar-benar kayak strong banget, looking strong banget di arah depan, apalagi kalau ditambah dengan Esmeralda. Tadi kayak udah di zoning, kasih damage dengan adanya Stardust Dance, oke juga banget. Yes, betul banget. Dan barusan satu konsil yang keluar namun adanya Tal di dalam bus. Ini bisa nge-cancel sih sebenarnya. Sudah datang dari Violet, masuk kali ini mengincar ke arah Mei. Ya agak sedikit opposition, cuman sudah datang juga backup dari Kelar kali ini open fire. Masih ada Caramel juga dan real world manipulation di commit. Last Insanity coba dikebuldak ke arah Caramel dan Bear langsung berhasil mendapatkan satu kill ke arah Caramel. Next target Violet dan Torapart Memory juga berhasil mendapatkan killnya. Next target Lipi coba di-cancel dulu dari Peter Extract-nya. Maju lagi kali ini dari Pouch-nya Kelar. Sakit banget coba dikejar kali ini sama serigalanya. Masih ada perubahan juga jadi manusia lagi. Satu kali hit dan berhasil mendapatkan kill ke arah Lipi, menyisakan 2 kali ini. Masuk lagi dari Pika, killing spree masih didapatkan oleh Mei, namun Crunchy kali dengan Last Insanity-nya nggak berhasil kena, harus mundur dulu dan coba dibalikin lagi. Mengincar ke arah turret yang ada di mid lane. Pika, Pika, terdepan Memory dan berhasil mendapatkan shutdown. 4 pemain yang harus tumbang. Wah, ini bisa banget jadi turning point banget untuk tim Onyx Zenith, yang dimana dari Onyx benar-benar dapat banget momentum kesempatan emas, yang apalagi nggak cuma dapat 4 hero dari teman-teman EVOS Lynx, mereka juga dapat outer turret di arah middle. Ini satu momentum keajaiban menurut gua karena mereka juga target fokusnya itu pas banget. Jadi kayak oke, kita bakal fokus ke core-nya, kita bakal fokus nanti acungin si siapa Groknya dulu, nanti Groknya baru belakangan, dan bener aja strategi itu perfect untuk Onyx Zenith menurut gua. Ya ini benar-benar momen banget sih. Dia bisa ngebalikin keadaan sedemikian rupa. Memang tadi kalau kita lihat juga dari positioning EVOS-nya, ini mereka belum siap gitu. Ada 3 pemain yang tadi kena real world manipulation. Dan 2-nya lagi ini masih jauh gitu kan. Dari Pika sama dari Lipi tadi dia masih sibuk untuk clear minion. Tapi tiba-tiba dipaksa tabrak, jadi mau nggak mau kelihatan. Ini visionnya harusnya kelihatan sih. Caramel udah ngeliat dan Tal coba untuk open vision. Poking damage yang sakit banget kali dari Kelar dan ditarik. Mega kill berhasil diamankan ternyata oleh Kelar. 1 yang harus tumbang. Wah, ini sih bisa ketahan banget ya. Dan lo lihat tadi posisinya tuh ketinggalan
berapa ya, kalau nggak salah sampai 4.000 sampai 5.000 sekarang. Itu bedanya udah mulai kayak 3.000 sampai 2.500, dan Lordnya bahkan udah mulai diagresifin, udah mulai dicolek-colek tipis oleh Clark. Jadi lihat Karamel dalam masalah, dan Karamel pun sekejap hilang, instantly dead, dan ini dia momentum emas sekali lagi untuk Onyx Zenith. Apalagi kalau dia dapat Lord yang udah di enhance, itu enak banget untuk nge-push, dan kemungkinan besar inner turret bakal hilang dari EVOS Lynx. Oh no, Lord berhasil diamankan kali ini. Dan kalau kita lihat dari segi network, ini wah bener-bener udah diunggulin sama teman-teman dari Onyx. Bakal jadi comeback sepertinya. Mungkin. Gila, ini ngeri banget sih. Dimana Lordnya dapet, tinggal strategi push. Karamelnya spawn sih. Nanti ketika Lordnya udah sampai inhibitor, Karamel memang spawn gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat zoning out dari teman-teman Onyx juga nggak kalah keren. Dia udah ada di arah bottom lane semua. Dia udah nge-open vision bahkan di red buff. Ini benar-benar nggak bakal dikasih. Dan Lordnya udah mulai sampai ke arah inner turret yang ada di mid lane. Wah, sayang banget nabrak. Tuh di daerah atas juga didorong juga. Feeder Strike berhasil untuk mengusir kah? Yes, mengusir teman-teman dari Onyx Zenith, tapi tidak dengan Lord dan juga minion ya. Dan ternyata berhasil juga dari arah bawah. Outer turretnya juga sudah hancur. Inner turretnya juga sudah hancur. Dan udah dapat semua inner turret dari EVOS Lynx. Ini berarti tinggal sedikit lagi momentum comeback dari Onyx Zenith di game pertama kali ini. Oke, tapi kali ini masih zoning terus-menerus, dimana minionnya juga udah mulai datang. Minion di atas dan minion di bawah juga udah mulai datang ke arah inhibitor. Fokus ke arah objektif dulu mungkin, namun Pika fokus clear juga dia ke arah minionnya. Tadi Falling Star Moon-nya dikeluarkan, namun di sisi bawah Karamel 1 versus 1. Namun kali ini masih ada Entropy, masih bisa kabur juga. Last Insanity masih bisa di-dodge, namun kali ini bakal dibalikin keadaannya. Datang dari Mei kali ini, coba mengejar, namun masih mencari target. Berhasil dihindari dari Ammo Vendetnya. Coba lari dulu dari Karamel, menunggu delay dari Entropy. Entropy-nya keluar namun harus down. Ternyata Watchers dari Tal yang sedikit terlambat. Di sisi lain Rain, oh no, out of position kali ini. Reward manipulation yang sangat mantap, namun Rain-nya harus tumbang. Mengincar ke arah Lipi kali ini, dan Paus masih punya Winter Transit. Ternyata masih bisa di shutdown juga. Ternyata Mei yang masih mendapatkan kill. Crunchy kali ini datang, Fire Missile dibakar lagi ke arah Pika. Pika harus down. Next target Tal bersama dengan Violet. Last Insanity yang sangat on point. Tal yang coba untuk kritik space dan harus down juga di sisi belakang. Masih punya Immortal, coba ditahan kali ini, namun tetap harus tumbang. Double kill is real. Dan 4 orang tumbang dari EVOS Lynx, dan ini pastinya momentum emas, kesempatan emas di tangan Onyx Zenith yang dimana. Wait, sabar. Oke, Violet tampaknya berhasil untuk men-take down seorang Mei, seorang Ruby di sana, dan harus sabar lagi karena Clar juga masih rada jauh di arah middle, dan ternyata di arah bottom. Oke, inhibitor turret berhasil diambil, dan kayaknya udah dapat 2 inhibitor turret sekaligus di arah middle. Menurut gua tadi di fight besar di bawah ya tadi, kayaknya sedikit ada mistake yang dimana tadi si Talnya ngebuka pagar dan malah jadi bumerang untuk teman-teman EVOS Lynx tadi. Dia Karamelnya auto position banget sih. Tadi dia depan banget, terlalu depan sih. Jadi ya akhirnya malah tiba-tiba dijepit gitu kan sama teman-teman dari Onyx, di mana Mei tadi udah datang di belakangnya. Dia coba untuk crit space, lari sejauh mungkin, nungguin delay dari Entropy, tapi sayangnya nggak bisa. Teman-temannya udah keburu mati duluan ya, keburu sulit untuk backup gitu loh. Dan di sisi lain kali ini dari Alin, Clar coba untuk zoning aja, seenggaknya nggak ada yang ngeganggu farmingan dari Rain sementara waktu. Dan Karamel, kayaknya dari Karamel yang kita lihat cukup agresif dari awal, dari early game bahkan sampai mid game, yang dimana mereka cukup owning juga di mid game. Tapi sekarang mereka harus struggle dengan Karamel yang benar-benar harus di cover sih, nggak boleh sendirian menurut gua. Ya harus ada satu atau 2 bahkan yang nempel terus ke arah Karamel. Iya. Ini biar Karamelnya juga jadi jangan gampang untuk di kill gitu kan. Jadi harga yang mahal lah. Jadi sehingga kalau teman-teman dari Onyx mau nge-kill Karamel, ya dia harus bayar buat pakai 2 atau 3 bahkan nyawa sekalian. Kayak instantly dead kan tadi lu lihat, bahkan di kalau nggak salah Lord yang pertama kena instantly dead banget dari Karamel. Jadi ya harus hati-hati juga dari EVOS Lynx, karena ya dia yang jadi kayak tabungan akhir gitu loh dari EVOS Lynx, yang dimana Lipi juga nggak bisa berbuat banyak juga setelah tadi feeder extract-nya beberapa kali dihindari dengan perfect banget dari Onyx Zenith. Dan lu lihat kali ini dari Tal bakal coba untuk menyelusuri dari rumputan yang ada, Bassnya sudah dicek kali ini, dan Mei juga sudah ketahuan posisinya. Tal cuman ngasih pagar aja dan Lordnya sudah respon. Coba untuk setup Lordnya terlebih dahulu, tapi lu lihat ada split push yang
diamankan juga oleh seorang Pika, yang dimana Pika cukup jauh cuman buat clearing wave aja. Karena lu lihat lumayan oke juga gitu loh, dengan tidak adanya minion di arah bottom lane, mereka mungkin bisa kontes di arah lordnya nanti. Oke, dan ini sebenarnya dari minionnya juga sama-sama udah kepotong, sama-sama udah beres gitu kan. Dan kalau kita lihat dari posisinya Tal, dia nggak boleh terlalu greedy dan wild charge-nya udah kebait. Namun sudah ada Vita Extract juga yang kebait barusan. Ini bakal menjadi informasi yang sangat penting untuk teman-teman Onyx, di mana tidak adanya wild charge dan tidak adanya Vita Extract. Oh, ini iya. bakal membuat mereka dari teman-teman EVOS akan kebingungan bakal nge-commit ke arah Lord atau enggak. Namun kali ini Violet yang udah dapetin informasinya, dia bakal coba untuk masuk. Pika ada di depan, masuk kali dengan Rebel Factor dan Lordnya berhasil diamankan oleh berhasil di steal kali ini. Namun Tal yang ada di posisi depan harus mundur. Masih ada Caramel juga di posisi depan mengamuk dari Violet bersama dengan Pika mengejar ke arah Claire. Masih bisa survive juga, ada efek slow dari Crunchy. Masih ada Rain, coba dikasih basic attack dulu. Masih ada Torn Apart Memory yang ditahan, namun harus tumbang dari Crunchy. Nggak bisa bertahan lagi. Ini jadi roller coaster banget setelah tadi Lordnya berhasil dicuri oleh EVOS Lynx, yang dimana ini bakal jadi momentum balik lagi nih dari EVOS, yang dimana mereka udah kehilangan 2 inhibitor turret. Untungnya masih ada 1 inhibitor turret di arah atas, jadi ini adalah serangan terbaik mereka yang mereka harus maksimalin. Dan apalagi di sini kelihatan dari Pika udah mulai melihat-lihat, udah mulai setup manis aja. Siapa tahu bisa ada pick off 1 orang atau 2 orang yang bisa mereka ambil juga. Dan Onyx harus banget bermain pasif. Dan kira-kira menurut tuh kekuatan high ground dari Onyx Zenith ini cukup kuat nggak untuk nahan gempurannya? Sebenarnya kalau ada Crunchy sih bisa-bisa aja gitu kan. Karena dia punya Brody juga. Brody ini DPS yang cukup stabil. Namun kalau misalkan kali ini Crunchy-nya belum ada nih. Lord udah mulai nabrak ke arah inhibitor turret. Oh, kelarnya sakit banget, dia kena curse crow barusan. Dan Rain coba dimasukin, kali ini ditabrak. Masih bisa bertahan dengan corrosive track, namun harus tumbang. Masih punya immortal, namun Mei berhasil mendapatkan 2 target dengan Name of Vendetta, namun nabrak lagi dari Violet. Masih bisa masuk ke dalam base dari Rain, masih bisa selamat. Dan Lordnya udah mulai di-clear, minionnya juga mulai di-clear kali ini. Coba ditabrakin lagi kali ini. Masih ada Tal di bagian depan juga. Udah sedikit low, harus mundur dikit. Namun minion mulai masuk lagi. Mei udah low banget. Tiba-tiba sekarang masuk semua minion dari 3 arah. Fokus ke arah clear dulu dari Crunchy. Sebentar lagi dari Claire. Dia fokus ke arah minion semua lah. Semuanya keluar dari Literal Strike. Kali ini masih ada hit juga dari Claire. Harus tumbang dari Crunchy. Sementara di sisi lain Rain-nya juga mengamuk. Harus tumbang juga, shutdown. Karena Claire fokus ke arah core dan 1-0 skornya. Wow, what a game. Dan ini game yang salah satu oke banget ya, mengasihkan banget untuk dilihat, fun untuk watch. Karena terlihat di EVOS sendiri kayak ini kayak seakan roller coaster banget. Dari EVOS yang cukup owning, bahkan tadi beberapa inner turret berhasil diambil dan akhirnya balik lagi unggul oleh Onyx, yang dimana Onyx bisa dapetin 4 kill. Dan ternyata momentum yang paling cantik saat Lordnya diambil oleh EVOS Lynx, yang dimana mereka bisa untuk memanfaatkan dengan maksimal sekali, dimana mereka mendapatkan inhibitor turret dan menjaga posisi dari setiap pemainnya biar nggak mati juga. Dan last fight itu berjalan dengan semau mereka menurut gua, karena overall pas damage outputnya itu oke banget. Bahkan 4 pemain langsung turun begitu aja, langsung down oleh tim EVOS Lynx. Gua suka banget dengan last fight-nya. Ini Violet yang akhirnya keluar sebagai MVP, ini gue setuju sih. Your team is picking. Your team is picking. Among the planes exists the equilibrium, which I was made for. Your team is picking.
base suffers. The Do you care for stargazing? Your team is picking. It is in despair that I see Your the team is banning. Oke, kembali lagi kali ini di WISC masih bersama gue Lim Kocul dan Gua Arino Snobi. oke, tadi kita ada break sedikit ya. Siap. Kita menghargai untuk yang melakukan adzan sholat maghrib ya. Hmm. Jadi makanya tadi nggak ada suaranya, bukan casternya meninggal gitu. Ya enggak gitu, buset, lu aja kali, gua kagak. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke game keduanya. Kita nggak usah lama-lama lagi, kita lihat dari drafting pick dari kedua tim. Kita lihat dulu untuk band listnya, sudah ada Pakuito, Jauhead, dan juga Parsha yang dibuang oleh tim Onyx Zenith. Sementara dari tim EVOS sudah ada Hayabusa, Matilda, Export, dan juga Your team Kupra is yang baru saja banning. dibuang. Sementara dari pick PS-nya sudah ada Barat, Chang'e, dari Your Crunchy team is ngambil banning. Benedetta, dan juga dari EVOS nih. EVOS sudah ada Yuffie, ada Ruby, dan juga Nathan, yang dimana Nathan kembali dipakai oleh EVOS. Ya Nathan ini power pick EVOS sih. Iya, Kita kayaknya bisa power lihat pick ya. Karamel jago banget main Nathan. Violet juga jago banget dia main Nathan. Jadi fleksibel banget. Jadi ketika Nathan diambil di phase pertama itu enak banget untuk menipu lawan juga. Jadi lawannya harus berpikir. Ini Nathannya mau ditaruh di jungler apa Nathannya mau ditaruh di gold lane? Iya, betul. Jadi kayak rada sedikit ambigu gitu loh. Jadi kayak picknya itu versatile, bisa kemana aja. Dan di sisi lain kali ini dari Onyx dengan adanya Barat, Chang'e, dan juga Benedetta ini kayak ngerombak drafting banget ya. Dari game pertama nggak ada yang sama loh, nggak ada yang sama. Your team ini is nomornya banning. masih dihabisin dong melihat Mei. Masih Mei-nya belum diambil di phase pertama dan akhirnya Kufra sama Kaja udah di ban lagi nih. Dan ini memaksa Mei harus pakai apa nih nomornya? Rafa kah? Your team is Rafa sih picking. enak, ada Barat gitu kan. Barat sama Heeh. Rafa enak banget. Apa Rafa yang mau di deny pick jangan-jangan nih? Ini menarik sih. Kalau Rafanya di deny pick bener-bener wah bener-bener emang ngincer gitu kan. tipis banget, iya tipis banget hero poolnya nantinya yang bakal diambil sama Mei. Tapi gua nggak yakin kalau ini emang apa ya, ini emang tidak diprediksi sama Onyx. Jadi kayak memang mungkin Onyx udah memprediksi ini gitu loh. Oh, oke, di game pertama hero-hero Mei udah dibuang semua gitu. Bahkan mayoritas udah dibuang semua. Jadi ya kita bakal mainin out of the box dari planningnya mungkin. Wah ini kalau Rafa sih enak ya. Untuk Rafa. Karena kalau misalkan kita lihat adanya Your Barat team terus is kayak picking. nomornya juga udah mulai dihabisin. Ya Rafaela cukup oke sih bisa dibilang untuk komboan juga. Dan kita tapi belum tahu juga sih apakah Mei nyaman dengan hero-hero kayak tadi. Seperti Betul. Rafaela mungkin. Kita bakal lihat nih, apa yang bakal diambil sama Onyx 2 pick langsung Gigi kah? Oh, Wow, Gigi? apakah Gigi mungkin bisa jadi tapi oke sih, maksudnya dalam artian kayak punya Ruby juga bisa di counter juga ya kan, tarikan Ruby juga bisa di counter juga dengan ultinya si Gigi. Tapi ya harus benar-benar mepet sama teman-temannya, harus benar-benar mepet. Oh, really? Dia ngambil Bruno. Gigi Bruno? Digi Bruno ini squeezy, 4 orang agak squeezy loh kalau misalkan emang kayak begini, cuman ada Barat doang yang sustain. Dan apakah ini emang rencana dari Onyx? Wah, Digi Bruno ini Digi Bruno sih Your asik team di is gold lane. picking. Kalau misalkan Bruno ditaruh di gold lane ditambahin dengan Digi, wah ini bakal menjadi mesin untuk nge-push turret. Karena dengan ada zoning out alarm bomb dari Digi, terus kayak damage dari Bruno dengan volleyballnya sakit banget. Ini untuk nge-push turret, untuk ngambil gold sheet itu cepet banget. Dan ketika ada yang coba nge-defense, untuk adu hit sama Bruno di awal, Pedes. itu nggak kuat sih harusnya. Iya, pedes juga dari Wow. Bruno. Ini konsepnya menarik sih. Tapi kalau menurut lo sendiri, kalau dari fight-nya ya, melihat tadi dari EVOS, dari Tal ya, itu benar-benar nge-zoning loh dengan drop gitu. Walaupun emang ada beberapa kali dia miss pagernya gitu loh. Iya. Bahkan bisa jadi bumerang. Dan Lancelot diambil. Ini guna banget sih, maksudnya dalam artian kayak
dengan adanya hero-hero yang squeezy lah seketika bisa diambil alih gitu loh dengan adanya seorang Karamel yang memakai assassin. Wah, ini minim CC juga lagi kan kalau Yes. kita lihat dari teman-teman Onyx. Waduh, ini cuman ada paling reverse time-nya Digi. Terus kalau misalnya kita CC lagi paling Barats nanti. Ini Lancelot Karamel bisa banget nih menggila nih. Betul. Tapi hati-hati loh, hati-hati kalau misalkan zoning out nanti dari Diginya sukses, Bruno-nya overfed duluan, itu bahaya banget. Jujur bahaya. Bruno punya satu item aja, entah Scarlet Phantom atau mungkin Berserker Fury yang bakal dibuild duluan, atau Endless bahkan apapun lah. Itu benar-benar bahaya karena damage Bruno ini nggak bisa dianggap remeh. Oke, so ini dia drafting game kedua dan berarti dengan kata lain kita akan melihat Nathan seorang Violet ya. Jadi dengan kata lain dia di side lane, sementara jungle-nya itu diambil oleh Karamel yang memakai Zodiac Lancelot Pisces. Wah, kemarin sih lancanya Karamel mantap ya. Mantap ya. Aksi-aksi dia. Dan oke, kali ini kita bakal masuk di match kedua kita di game kedua antara EVOS Lynx yang berhadapan dengan Onyx Zenith. Masih 1-0 skornya, masih ada kesempatan buat Onyx menyamakan kedudukan jadi 1-1 atau malah EVOS yang memenangkan match kedua dengan skor 2-0. Iya nih, biasanya ada skor-skornya, ini nggak ada ya, tapi nggak apa-apa. So, kita lihat dulu untuk Benedetta bakal matchingnya sama Nathan, yang dimana Nathan menurut gue juga lumayan oke juga untuk nyicil Benedetta, walaupun Benedetta juga nggak kalah dari segi clearing lane-nya sendiri ya. Aduh, Karamel. goldline-nya rugi lagi ini. Tai atasnya. Coba highlight dikit sih Pak di atas nanti. Kalau misalkan udah nge-push nih. Ini yang bahaya nih. Ini zoning-zoningnya kayak gini nih yang benar-benar bikin bete gitu. Sementara kalau kita kelar ada satu invasi yang dilakukan sama Tal namun masih bisa nge-secure di arah red buff-nya. Sekarang udah ada Franci juga. Nah, ini nih, ini gold shield-nya tuh dimakanin. Iya, tapi menurut gua memang harus begini dibanding kayak Nathan yang magic gak sih? Kayak dia, kalau Nathan yang di atas, Ruby yang di bawah kayak agak kurang banget malah menurut gua. Iya, tapi kayak at least Nathan masih bisa nge-spam. Intinya kalau emang mau dibalikin diduain lagi. Tapi ya kalau kita lihat dari tengahnya ini juga oke sih. Dari Karamel sama Tal, dia tahu nih di mana atasnya kan di press nih. Jadi roamernya ada di atas. Dia langsung ngambil kesempatan buat ngambil yang lain gitu kan. Ada puncture barusan, ada reverse time sakit banget damage dari Karamel, tapi ini untuk secure karena gold buff doang. Masih cukup aman. Yes, dan terlihat udah ada sepatu juga dari Clara, udah mulai aktif juga, mulai ke atas. Dan sepertinya agak sedikit pasif ya dari kedua tim, nggak mau sedikit agresif karena tadi baru si Groknya aja, si Tal yang coba untuk ngerebut red buff dari tim Onyx Zenith. Dan di sisi lain kali ini EVOS dari Nathan looking good menurut gue di arah bawah karena walaupun Benedetta juga sedikit cepat ya, lebih cepat dibanding dia untuk dari segi clearing minionnya, tapi dia juga nggak bisa terlalu agresif, dia nggak bisa terlalu out of position. Kalau bisa nanti bakal ada backupan dan dia harus ke take down duluan. Dan belum ada first blood, ingat belum ada first blood, dan ternyata Tal coba untuk ke arah bawah dan ternyata langsung keculik kah? No, dipagerin dan ditutup jalan masuknya. Oke, sementara kalau kita lihat di mana Turtle mulai diinisiasi kali ini sama teman-teman EVOS, top lane bakal jadi lane mati sih. Ini top lane benar-benar defense doang, dan kita lihat di bottom lane, oke, Turtle berhasil di secure dari teman-teman EVOS. Dan buff kali ini yang dituju sepertinya, dan berhasil di retribution nama Karamel, berhasil mendapatkan red buffnya. Kali ini makin struggle lagi nih dari kelarnya nih. Udah di Set. di agresifin habis-habisan, tapi lu lihat kali ini ada yang ditarik tapi masih ada flicker mundur ke arah belakang dan Diginya pun aman. Lagi-lagi buffnya diganggu, ini nggak dikasih buff sama sekali loh Onyx, sama sekali nggak dikasih buff. Bahkan untuk yang pertama aja udah diganggu Tal, sekarang diganggu lagi untuk kesekian kalinya bang. Ini struggle banget sumpah. Junglernya kalah level sama roamer musuh. Junglernya masih level 3, roamernya udah level 4. Wah, iya, ini udah punya ulti, udah bisa nabrak pakai wall charge ya. Oh no, real world manipulation ternyata mengincar dua target dan first blood terjadi. Dua yang harus tumbang, namun ada meteor shower yang sangat bagus ke arah Lipi. Ada Tal juga kali ini backup dari belakang, fokus ke arah Tal dan double kill masih diamankan oleh Karamel. Tal yang harus tumbang bersama dengan Clara maksudnya. Yes, 3-0. It's not looking good, bukan permulaan yang bagus untuk Onyx Zenith, apalagi lu lihat sendiri dari Tal benar-benar menguasai penguasaan mapnya. Oke, ulti saja tidak cukup menurut gue untuk menghentikan gempuran yang bertubi-tubi dari EVOS. Dan EVOS pun sekarang penguasaan mapnya jauh lebih tinggi harusnya, walaupun emang gold
Onik-nya gold barrier-nya di atas sudah mulai terkikis, bahkan sudah hilang ya di tangan di tangan Onyx Zenith. Dan di sisi lain kali ini oke, dipaksa kali ini langsung di-fight-in aja, dan Lancelot apakah mendapatkan kill lagi? Oh, ditusuk lagi dengan adanya skillnya dia, dan Caramel coba untuk mendapatkan kedua kalinya, dan yes, ternyata Ruby yang dapat. Pika nggak masalah karena dua korbannya itu bisa diambil dengan sangat mudah menurut gua. Kira-kira gimana Bang untuk lanjutannya? Ini kalau struggle terus sih game over untuk Onyx menurut gua. Stratnya Onyx udah nggak berjalan sih. Kalau misalkan apalagi kita lihat di mana turret atasnya masih jadi defense terus-terusan. Ini makin susah lagi di mana posisinya ketika mereka ngepres atas dari teman-teman EVOS nggak tinggal diam, dia ngepres balik ke arah kelarnya gitu kan. Ya. Dan oke, kali ini sudah masuk. Oh no, Crunchy sakit banget mengejar ke arah Violet, masih ada wild charge miss. barusan. Masih bisa selamat juga dari keduanya. Itu kayaknya wild charge miss ya, sedikit miss, dan akhirnya malah bisa maju ke arah depan tadi. Gak apa-apa Dan- sih, masih yang penting di backup. Iya, untuknya masih bisa di backup juga dan masih bisa selamat juga. So untuk outer turretnya sudah tidak ada gold lagi, dan ini turtle-nya belum diambil loh sama tim EVOS yang walaupun kita lihat juga dari skornya udah 6-0. Mereka bermain secara objektif sekarang. Kali ini dari Onyx bakal bermain di arah bawah, dan outer turret di arah bawah berhasil diambil, tapi objektif dari turtle ya berhasil diambil oleh EVOS Lynx. Oke, Caramel dengan buff turtle kali ini makin gila lagi pastinya. Oh, Phantom Execution sakit banget, masuk kali dengan puncture juga. But ada reward manipulation ternyata mengincar ke arah Alin juga harus tumbang. Next target train bakal dikejar, mungkin sementara di belakang ada Clar yang malah masuk ternyata ke dalam reward manipulation. Oh no, masuk ke dalam reward manipulation malah menemui ajalnya. Oh no, kali ini Mei yang bakal coba diincar lagi, di mana puncture-nya keluar. Tonrosnya berhasil dihindari, sepertinya masih ada time journey juga barusan. Tabrak lagi kali ini dari Tal, Wacaskar yang salah, dan zoning out yang gila banget kali ini dari teman-teman EVOS. Nggak dikasih maju untuk clearing minion, dan mid turret berhasil dihancurkan. Iya benar banget sih, yang gue prediksikan juga ini terlalu eksklusif juga, makanya di awal agak sedikit struggle, di mana kayak dari Tal sendiri bisa ngezoning. Kita ngeliat di game sebelumnya, di game pertama yang dimana Tal ini perfect zoning banget, apalagi ditambah dengan Ruby yang bisa diambil oleh Pika. Ini udah lumayan struggle, apalagi lu lihat dari Alin, Crunchy, Mei, dan juga Rain itu harus berhati-hati setiap kali mereka ke jungle. Jadi gak akan ada tempat yang benar-benar safe, gak akan ada yang kayak oke, ini tempat aman, dan buff pun berasa gak bisa dapat buff terus gitu loh. Jadi ditandemin terus sama Talnya, dan lu lihat kali ini itemnya jauh banget, 21,6 banding 16k, jauh untuk dari segi duitnya early sampai mid game itu udah lumayan jauh, dan ini akan menjadi snowballing lagi ketika masuk ke late game. Dan oke, adu mekanik kali ini dari Crunchy sama Caramel akan beradu pedang, dan ternyata tidak akan terjadi, malah mundur. Oke, dan ditutup, maju mundurnya bagus banget, in dan outnya dari Tal, dan berhasil untuk mendapatkan dua pemain sekaligus. Bahkan ini menjadi momentum untuk nge-push ke arah inner turret di arah atas. Ini bahaya banget sih, goldnya udah mulai makin gila lagi kali ini, 7.000 perbedaannya. Dan ya, dimana strat awal dari Onyx-nya ini nggak berjalan lancar, dan dia nggak bisa move on, nggak ada plan B, dan akhirnya ya semua game dikontrol bener-bener sama EVOS. Makanya kita lihat turtle-nya berhasil diamankan lagi. Bahkan itu nggak dapat pecah telur, satu kill pun belum dapat. Makanya ya struggle gila-gilaan sih menurut gua. Walaupun emang Crunchy juga belum ke take down sama sekali ya. Cuman masalahnya adalah dia nggak bisa dapat networknya yang bagus gitu loh. Dia nggak bisa dapat laning yang bagus, nggak dapat jungle yang bagus gitu loh. Di arah middle, oke, masih ada reward manipulation, Tanjun juga harus keluar, wild charge-nya juga berhasil untuk dapetin satu. Gak cuma satu, mereka looking for more, dan mendapatkan dua pemain. Rain coba untuk recall, tapi sudah dijaga oleh dua pemain, dan gak punya jalan keluar, dan berhasil untuk di take down lagi. 3 pemain hancur, inner turret berhasil diambil dengan sangat mudah oleh EVOS Lynx sekali lagi. Mungkin akan berjalan singkat untuk game kedua. Kira-kira gimana Bang? Bang lagi, dan ini di bitter turret di menit ke-8 yang coba untuk diinisiasi, tapi masih bisa di defense sih, harusnya masih bisa di defense karena dia punya Benedetta juga gitu kan, dia punya final blow, dia punya Chang'e. Ini harus kita hati-hati juga nih dari EVOS nih, jangan sampai ntar jadinya meta shutdown. Dia udah maju-maju, dan Crunchy kali ini agak dikit opposition. Legendary Caramel coba untuk masuk ke dalam inner turretnya, namun terlalu greedy, dan shutdown pun terjadi.
jadi Karamel yang harus tumbang. Yes, 1-2. Ya walaupun emang harus mengorbankan 2 pemain, tapi shutdown-nya menurut gua jadi harga yang lumayan mahal juga. Dan itu agak sedikit out of position yang dimana Tal kayaknya belum ready untuk wild charge. Dia belum ready banget untuk nabrak di inhibitor turretnya, sehingga kayak teman-temannya telat backup. Karamel harus ke shutdown. Untungnya adalah dari Onyx mereka juga nggak mau terlalu greedy untuk si Karamel udah ke take down, oke kita bakal lanjutin, dan ternyata itu tidak dilakukan karena mereka mengingat lagi sedang defense inhibitor turret ini bagus menurut gua. Yes, sementara kita lihat dengan keunggulan gold 9.000 ya, sekitar 9.000 ini benar-benar menjadi masalah sih untuk Onyx. Dia benar-benar harus sabar, dia benar-benar harus nunggu momentum, benar-benar harus nunggu di mana adanya blunder yang dilakukan sama teman-teman EVOS. Tapi kalau kita berkaca dari game pertama, EVOS ada beberapa misplay yang dilakukan ketika dia udah Onyx. Mungkin kalau memang dia nggak disiplin ada lagi, dan ini bisa jadi juga gitu kan, gamenya bisa jadi alot kayak tadi lagi. Namun Lord kali ini free berhasil didapatkan untuk teman-teman dari EVOS. Ya, masalahnya adalah mungkin kalau dari EVOS ya kita tahu juga pemain-pemain profesional dari EVOS mungkin bakal menjaga konsistensi di game kedua. Banyak banget evaluasi dari game pertama yang mereka dapatkan pastinya, karena mereka nggak mau membuat game itu menjadi kayak roller coaster lagi seperti di game pertama. Jadi mungkin sekarang mereka nggak ngebuang-buang kesempatan lagi seperti di game pertama mungkin ya. Harusnya dengan adanya Lord yang udah muncul juga, udah sampai mid lane, harusnya ini menjadi apa ya, push yang cukup baik sih dari EVOS. Walaupun Lordnya belum di enhance nih. Kalau Lordnya udah di enhance mungkin ya bisa jadi APN mungkin, tapi kita bakal lihat nih. Dengan adanya reward manipulation, harusnya CC-nya ini benar-benar penuh sih. Kita lihat di mana Lordnya mulai masuk kali ini, Meteor Shower udah di open, dicoba dibadanin sama Tal, dimasukin lagi kali ini sama Pika, ditarik langsung, masih ada time journey, masih bisa bertahan juga, namun sudah ada final blow, dipotong lagi kali ini posisi teman-teman dari EVOS. Langsung ada reward manipulation mengarah ke arah Crunchy, satu kali lagi dan harus tumbang dari Crunchy. Sepertinya namun inhibitor di arah top lane udah mulai hancur juga. Mulai bergerak kali ini, minionnya udah mulai masuk lagi dari mid, namun minion bawahnya lupa dipotong, jadi nggak bisa masuk, menyisakan 4 pemain dari Onyx. What you gonna do? Masuk lagi kali ini Pangcet dan Tonros masih bisa dihindari. Fokus ke arah minion dulu, minionnya udah mulai di clear, Meteor Shower keluar juga, minion di top lane juga udah mulai di clear. Tuh, bagus banget, dan untungnya masih bisa di defense sepertinya, tapi lebih memilih untuk berbelok ke arah bawah yang dimana Ruby-nya berhasil untuk menarik satu pemain dan Kelar pun harus down. 4 pemain lainnya yang bermodalkan cuman badan doang itu sulit banget untuk menahan gempuran dari tim EVOS Lynx, yang dimana ini hero-hero squeezy semua. Lu lihat tadi dari Crunchy betapa banyaknya damage yang dia harus keluarkan, tapi tetap saja tidak ada satupun pemain-pemain dari EVOS Lynx yang tumbang, Bang. Oke, ini dia masih sabar dulu sih dari EVOS, nggak boleh greedy juga, karena memang udah mulai hidup semua ya teman-teman dari Onyx. Jadi dia lebih memilih untuk mundur, dan kali ini keunggulan networknya semakin gila lagi nih. Ya. Dimana sekitar 14.000 bahkan. Wah, ini gila banget sih 14.000. Setelah kita lihat Karamel, dia coba ngeflank sendirian di atas sedikit, Pak. Oke, dia lebih milih untuk mundur ternyata. Iya, dia cuma ngintip-ngintip doang. 14.000 bisa beli ketoprak sebenarnya satu bungkus ya. Ya, pedes ya, lumayan. Ya, itu mah bisa ya, kalau saya belinya nggak tahu kan. Tapi Karamel kali ini dengan Phantom Execution, ke arah Crunchy, sakit banget. Tonrosnya barusan on point banget. Karamel nih bos. Karamel nih bos, senggol dong. Kan di live chat gitu kan. Karamel nih bos, senggol dong. Oke, kita lihat dulu sini masuk ke dalam pekarangan rumah dari Onyx Zenith, dan mereka juga sulit banget untuk menahan gempuran-gempuran dari EVOS Lynx. Sudah ada Holy Crystal di tangan Limpy, yang dimana reward manipulation-nya tambah sakit lagi. Berhasil untuk ditarik kali ini dari Kelarnya, dan Kelarnya pun instantly dead. Dan terakhir yaitu target dari Crystal, dan fokus Crystal, triple kill didapatkan oleh Karamel, dan game kedua berhasil diambil oleh EVOS Lynx. 2-0 untuk EVOS. Wow, ini benar-benar outplay sih. Jujurnya ya, ini outplay karena memang Onyx punya strategi. Dia punya konsep di mana early game tadi dia GB ke arah gold lane-nya, tapi nggak berjalan dengan lancar, sehingga dari Onyx juga mengambil kesempatannya untuk benar-benar nge-outplay dari Onyx-nya. Benar-benar nggak dikasih main sama sekali sih. Yang paling kasihan Kelarnya sih, dari awal, dari bayi dia udah langsung dirusuin terus sama Tal. Bahkan Karamelnya sampai dateng gitu loh. Iya. Sampai kayak menurut gue sih yang pemain benar-benar aktif di awal sih Karamel sama Tal. Yang gue ngerasa
Gue kira si Karamel bakal bermain pasif, main di jungle-jungle-nya dia doang, dan ternyata tidak. Dengan adanya Tala yang beberapa kali dia bisa ngacauin atau cukup annoying gitu loh di balik buff-nya si Onyx. Zenith berkali-kali di reset, bahkan berhasil dicuri juga sama Karamel, dan itu menurut gue it's a good start juga untuk EVOS Lynx. Iya nih. Dan kalau misalkan tadi kita lihat juga mungkin ya dari kedua Godland sama XP-nya nih mungkin terlihat kurang menonjol ya. Tapi kalau misalkan kita lihat ini yang kerja keras sebenarnya Pika sih. Soalnya iya. Pika yang nahan tadi kan, nahan Digi sama Bruno. Wah, itu di awal PR banget sih. Di atas sendirian ya. PR banget, dan akhirnya ya untungnya masih bisa ditahan, sabar, ditahan. Lama-lama ada rotasi datang ke atas, bisa dibalikin. Lama-lama strateginya udah nggak efektif lagi. Iya, makanya gua rada sedikit mempertanyakan juga sih, karena Onyx ya dengan komposisi begini memang punya strategi khusus gitu loh untuk menghadapi EVOS Lynx, tapi dengan early game yang kita tahu di awal gitu loh, dengan adanya agresif dari Grok, menurut gua akan lebih baik kalau mereka ngehandle si Groknya dulu deh, karena kayak Grok bener-bener annoying. Bahkan lu lihat berkali-kali di early-nya